Petani singkong di Lampung Tengah tidak rela jika memakai acuan harga Rp900 per kilogram. Hal itu disampaikan sejumlah perwakilan petani ketika melakukan mediasi bersama perusahaan singkong dengan Pemkab Lampung Tengah sebagai mediatornya pada Senin 16 Desember 2024. Seperti yang disampaikan petani asal Kecamatan Anak Toha bernama Unus. Menurutnya, harga 900 per kilogram yang ditawarkan kepada petani bahkan tidak cukup untuk menutup modal usaha. Dia mengatakan, idealnya dengan memberikan harga Rp1.000 per kilogram, membuat petani di Lampung Tengah sudah tertolong. Namun, ketika Unus ditanya kesejahteraan petani, dia mengajukan harga singkong seharga Rp1.500 per kilogram dengan potongan 15%. Unus melanjutkan, jika menerapkan harga 900 per kilogram, angka tersebut masih tetap dipotong sana-sini. Dia menyebutkan, saat ini ongkos cabut Rp90 per kilogram, ongkos mobil Rp100 per kilogram. Biaya tersebut pun masih dipotong dengan konsumsi dan biaya lain-lain. Menyikapi instruksi PJ Gubernur, tadi aja di kalangan pengusaha aja terjadi bingung dalam menerjemahkan harga 900 potongan 15 itu. Sedangkan PJ Gubernur itu kan memberikan saran untuk kembali ke peraturan di tahun 2021. Kami sebagai petani, apa yang ditawarkan dengan harga 900 itu tidak bisa mengakomodir kebutuhan petani saat ini. Kalau kita mau berbicara real, harga itu, berilah harga yang baik untuk varietas singkong yang memang tua dan bagus, layak untuk diproduksi. Kalau untuk singkong-singkong alasan mereka yang seperti singkong kecil-kecil ataupun varietas singkong nggak masuk, silahkan belikan repaksi yang tinggi. Dengan seperti itu, dengan perjalanannya sendiri, maka kita memberdayakan petani kita Lampung Tengah menuju kehidupan yang lebih baik, gitu loh. Tapi kalau kata Bapak yang tadi dari salah satu perusahaan, maka dibuat harga sekian karena singkong yang bagus untuk mensubsidi singkong yang jelek. Ya itu nggak fair cara kerja seperti itu gitu loh. Ya ideal kalau memang efek dari rendemen nggak ketemu, ataupun ibaratnya karena varietas ada impor yang masuk kata mereka tadi, walaupun mereka tidak menyebutkan secara jelas, adalah kalau kami mintanya tetaplah 1.500 repaksi 15, tetapi kalau memang keadaan mendesak seperti itu bersih 1.000 lah atau 1.050 itu sudah menolong petani gitu loh. Sekarang kita kalau ambil aja ongkos cabut kuli 90, dari 900 itu udah kilang Rp90, ongkos mobil 100, maka kan ketemu sekitar 700 berapa itu kan? 710. Nah, jadi belum pengeluaran seperti untuk konsumsi di lapangan itu kan perlu perlu konsumsi lah untuk petani. Ya harapan petani yaitu, jadi adalah kalau memang tidak ketemunya harga singkong ini karena masalah rendemen, kata alasan mereka karena umur singkong dan sebagainya, silahkan singkong seperti itu dibeli berdasarkan kemampuan produksi mereka. Tapi untuk singkong-singkong yang memang syaratnya memenuhi standar untuk pabrik, ya apresiasi dengan harga yang tinggi gitu. Jadi kita sama-sama memberdayakan supaya petani ini maju, perusahaan juga untung gitu loh. Sementara, Ardhito Wijaya selaku Wakil Bupati Lampung Tengah sekaligus penggagas mediasi mengatakan rembuk barang petani dan perusahaan singkong belum memuaskan kedua pihak. Meski demikian, Ardhito mengatakan bahwa dengan adanya rembuk barang tersebut, petani dan perusahaan singkong sama-sama mengetahui bahwa harga yang diterapkan untuk saat ini adalah Rp900 per kilogram. Saat ini Kabupaten Lampung Tengah telah menyepakati antara perusahaan tapioka di Lampung Tengah menerapkan harga Rp900 per kilogram tanpa refraksi atau merupakan harga bersih untuk petani. Hari ini kita memanggil kedua belah pihak, baik perusahaan maupun para petani, untuk duduk bersama, mencari pemecahan bersama. Memang mungkin keputusan hari ini belum bisa memuaskan semua pihak, tapi ini adalah keputusan yang terbaik dan keputusan yang harus diambil untuk Lampung Tengah. Kita menyepakati antar perusahaan tapioka bahwa harga singkong minimal di Kabupaten Lampung Tengah Rp900 hitungan tanpa refraksi. Semua perusahaan yang tidak datang tertulis di situ bahwa itu kesepakatan dari 9 yang diundang, kalau 2 nggak datang ya 2 yang harus ikut dengan keputusan 7 yang ada. Tentunya kita harus berkoordinasi dengan pihak baik Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri dan semua pihak yang ada, termasuk juga ke Gubernuran untuk tetap berusaha memperbaiki ini lebih baik lagi ke depannya, karena keputusan hari ini belum merupakan keputusan yang bisa memuaskan petani. Oke.